kembali lagi bersama saya Avinda Parestika Devi. Kali ini saya akan mengkritik sebuah karya sastra berbentuk novel dari kiri sampai sini, karya dari Farrokh Zamzami. Jadi novel ini itu terbit pada Februari 2025 dan novel ini menceritakan seorang mahasiswa aktivis dalam mengejar kisah cintanya di masa perkuliahan. Nah, novel ini nggak cuman menceritakan masa cinta aja, tapi novel ini juga memberikan gambaran seorang mahasiswa itu dalam mengambil keputusan untuk memperjuangkan kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat. Nah, jadi novel ini itu mengangkat tema percintaan, tema utama percintaan. Tapi ada tema tambahan yaitu seperti perjuangan hidup, solidaritas, sosial, ekonomi, dan juga politik. Lalu untuk tokoh dalam novel ini tuh ada banyak sekali. Ada peran utamanya ada Wais, dan dia itu menjadi seorang mahasiswa aktivis condong ke kiri. Jadi dia mahasiswa yang lebih memperjuangkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan masyarakat. Lalu ada Rena. Nah, Rena ini adalah seorang wanita yang dikejar-kejar oleh Wais. Namun dia itu berbeda prodi gitu. Lalu ada orang tuanya Wais dan juga orang tuanya Rena, itu digambarkan cukup detail di novel ini. Lalu ada kakaknya Wais yang bernama Ayub. Nah, kakaknya Wais ini itu seringkali dibuat perbandingan gitu, karena kakaknya Wais ini adalah seorang yang pintar. Jadi banyak tetangga-tetangga itu lebih membandingkan antara Wais yang condong ke kiri. Jadi dia tuh lebih sering mengikuti demo-demo gitu. Sedangkan kakaknya fokus pada pendidikan. Lalu ada teman-temannya Wais, ada Andra, ada Nata, ada Haikal dan juga Michael. Namun Andra ini pernah menyukai pacarnya Wais, tapi tidak kesampaian. Lalu ada Oscar Tato. Nah, Oscar Tato ini adalah bisa dibilang mantan gebetannya Rena. Tapi Renanya tidak suka karena dia lebih suka dengan cowok yang cuek. Nah, cowok cuek ini ada dalam dirinya Wais. Lalu untuk alur novel ini tuh memakai alur campuran. Nah, di mana cerita ini tuh berjalan maju, tapi meskipun berjalan maju, dia akan mengambil kilas balik untuk mengambil latar belakang fenomena-fenomena atau kejadian yang membentuk yang membentuk kepribadian Wais ini. Tapi dia tetap berjalan maju lagi hingga cerita itu selesai sampai ending. Lalu novel ini mengambil banyak sekali latar. Yang pertama ada latar tempat. Nah, latar tempat pada novel ini tuh didominasi di lingkungan kampus, yang tentunya sebagai anak mahasiswa aktivis ya, pastinya dia lebih sering berkumpul di ruang mereka rapat, lalu ada kantin dan juga tempat parkir dan ruang-ruang kelas mereka. Lalu dia juga, karena novel ini juga menceritakan demonstrasi, jadi tentunya banyak sekali latar tempat di gedung pemerintahan. Jadi di teras-teras pemerintah ketika mereka melakukan demo, dan juga kantor polisi, karena Wais di cerita novel ini dia juga pernah ditangkap karena dia kan menjadi ketua demonstrasi dalam memperjuangkan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai itu. Lalu untuk latar waktunya, ini tentunya latar waktunya banyak sekali ya, ada siang, pagi, sore, malam, tengah malam, dan juga kemarin, tahun lalu, masa belia, dan juga dahulu. Lalu untuk latar suasananya di sini lebih condong ke bahagia dan tegang. Untuk bahagianya itu Wais lebih bahagia ketika dia bersama Rena. Lalu untuk suasana yang tegang itu digambarkan ketika dia melakukan aksi demonstrasi. Nah, ada juga yang sedihnya juga sih, tapi yang sedihnya itu ketika dia ditinggal sama pasangannya Rena ini tadi, karena harus putus. Karena Renanya punya pilihan sendiri. Jadi Wais itu harus menghadiri pernikahan mantan kekasihnya itu. Jadi
semua latar suasana di sini tuh digambarkan cukup detail. Lalu novel ini tuh saya menemukan beberapa gaya bahasa. Jadi dia lebih banyak menggunakan majas personifikasi. Nah, majas personifikasi itu kan majas yang majas yang menggambarkan benda mati itu seolah-olah bertingkah laku seperti manusia. Misalkan dalam halaman 4, jadi kantuk terus menghasut tapi realita menampar. Jadi kantuk itu seolah-olah bersifat manusia gitu, menghasut. Lalu ada karat yang mulai menyapa di kakinya. Itu termasuk majas personifikasi. Lalu ada juga majas retorika ketika Wais itu merasa tidak pantas dengan Rena, merasa insecure. Jadi dia itu seringkali insecure karena perbedaan status sosial dengan pasangannya itu. Karena Rena itu bisa dibilang dia orang yang mampu, namun Wais itu dari keluarga yang kurang mampu. Jadi dia seringkali menanyakan pada kepalanya sendiri, menanyakan kepada dirinya sendiri, kira-kira pantas nggak ya laki-laki seperti saya itu bersanding dengan wanita seperti Rena itu tadi. Selanjutnya pada amanat novel ini tuh kita nggak perlu takut untuk memperjuangkan hak kita. Nah, di sini kan banyak digambarkan kalau misalkan masyarakat itu mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah. Jadi kalau misalkan itu udah menjadi hak kita, terutama kita sebagai seorang mahasiswa, pastinya kita harus memperjuangkan hak kita. Dan mungkin itu bukan hak kita saja, tapi kita juga memperjuangkan hak masyarakat di luar itu. Termasuk keluarga Wais ini juga terkena dampak dari ketidakadilan pemerintah itu. Jadi dia turut ikut menyelamatkan keluarganya kan tentunya. Jadi meskipun dia dianggap mahasiswa yang nggak berpotensi, tapi ternyata dia tuh berpotensi loh. Tapi cuman beda bidang aja. Dia lebih condong ke kiri, di mana dia memperjuangkan hak-hak masyarakat itu tadi. Selanjutnya kita masuk pada unsur ekstrinsik. Nah, pengarang novel ini, Farrokh Zamzami, itu adalah seorang penulis senior. Dia juga seorang aktivis, lalu seorang ahli media di Kalimantan Timur. Jadi sampai Januari 2026 dia juga masih menjabat sebagai seorang direktur di sebuah PT. Nah, untuk sebuah nilai moral dan nilai agamanya dalam novel ini tuh nilai moralnya cukup digambarkan sangat kalau nilai moral di sini digambarkan secara implisit. Jadi kita tuh harus paham sendiri. Nah, untuk nilai moralnya di Wais itu adalah seorang yang sangat teguh pada pendirian. Jadi kalau misalkan kan orang pastinya banyak yang kalau misalkan dia itu banyak yang ngehujat, banyak yang bilang kalau misalkan dia itu beda dari manusia yang lain. Tapi di novel ini Wais digambarkan tidak seperti itu. Dia teguh pendirian dan dia ingin hak yang dia dapat, yang seharusnya dia dapat itu harus dia dapatkan. Meskipun dia harus mengalami ocehan dari semua orang. Dan dia juga pastinya sebagai seorang mahasiswa ya, kalau misalkan dalam mahasiswa dia pastikan banyak sekali dosen-dosen yang nggak suka kalau misalkan dia itu lebih condong ke arah kiri. Jadi dia itu mengesampingkan nilai akademiknya seperti itu. Lalu untuk nilai agama, novel ini menceritakan kalau misalkan Wais itu dia tetap melakukan puasa ketika dia demo. Jadi itu cukup menggambarkan nilai agama dalam novel ini. Dan juga dia sering bertanya kepada Tuhan. Maksudnya dalam arti dia itu juga berdoa, dia melakukan sholat. Jadi cukup digambarkan sangat detail. Lalu masuk pada unsur psikologi. Nah, untuk psikologi di sini tuh mungkin kalau untuk urusan kalau dalam konflik percintaan itu ketika Wais itu susah mendapatkan Rena karena dia bertengkar dengan pikirannya sendiri. Dia nggak berani mengejar Rena, nggak berani mengejar cintanya itu karena dia selalu terpaku, selalu stuck dengan pikirannya sendiri kalau misalkan dia itu nggak cocok sama wanita itu.
Nah, itu kan pasti udah jadi masalah umum ya dalam dunia percintaan. Lalu untuk konflik batin sebagai mahasiswa itu mungkin ketika WIS itu pastinya kan kita sebagai mahasiswa ya. Kita sebagai mahasiswa pastinya merasakan ada rasa cemas, ada rasa takut. Mungkin dia takut karena orang tuanya kan sudah membiayai WIS kuliah, karena orang tuanya ini berlatar belakang kurang mampu, jadi ya dia takut mengecewakan orang tuanya gitu. Itu menjadi bentuk psikologi dari novel ini. Lalu pada unsur filsafat, nah di sini banyak sekali diksi-diksi. Jadi novel ini nggak cuma menceritakan sebuah narasi, tapi novel ini ada karya sastra seperti puisi, dan di sini puisinya tentu menggunakan sastra-sastra yang terdahulu, menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Dia memakai diksi-diksi yang lucu seperti kamu adalah bungaku, kamu adalah bintangku. Jadi itu adalah diksi puisi yang cukup bagus. Dan itu puisinya tentunya Wei sendiri yang membuat seperti itu. Oke. Oh, masih belum Tabu. Apa lagi ya? Apa lagi, Bu? Oke, baik di situ saja. Sekian kritik sastra saya dari novel Kiri Sampai Sini karya dari Farrokh Zamzami. Kalau misalkan kalian mau baca, kalian bisa beli di Buku Nesia. Terima kasih.